time is this? Yeah. Stipend, guys. Yeah. Look, they're looking so proud because they will get their stipend soon. Halo bro and sis, apa kabar? Di episode ini aku sudah melisting 3 poin yang aku ingin share ke teman-teman, dan aku berharap kalian mengikuti video ini hingga selesai, dan jangan lupa subscribe ya. Aku harap kalian sekarang tetap tersenyum, tetap semangat, dan tetap sehat. Di episode kemarin, sebelum episode sekarang, aku sudah bercerita bahwa jangan memilih jurusan yang sesuai dengan background pendidikan terakhir. Jadi seperti ini. Aku adalah sarjana pendidikan bahasa Inggris, dan pada saat saya melamar CCI tahun 2017, aku bekerja di bidang promosi pada salah satu instansi di Papua Barat, sehingga aku memilih jurusan tentang promosi atau marketing di CCI. Jadi ini yang aku tulis. Jadi untuk peserta CCI dari Indonesia rata-rata dan diharuskan adalah orang yang bekerja. Jadi teman-teman harus mempunyai spesifik atau goal bahwa aku harus mengupgrade diriku melalui CCI. Karena saya punya teman juga, dia orangnya multi talent, multi jobs. Akhirnya setelah berdiskusi, dia memutuskan mengambil tentang entrepreneurship, karena memang dia melakukan beberapa pekerjaan. Jadi please, ketika memilih jurusan jangan salah pilih, karena ini adalah salah satu goal yang akan dilihat dalam lamaran kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di karangan ini kita akan diberikan beberapa challenging situation. Jadi oke, saya lihat dulu ya di karangan saya. Di tahun 2017 saya diberikan studi kasus tentang, ini di esai nomor 6 pada waktu itu. Aku bacakan. Please describe a problem or challenging situation in your educational, professional, or personal life, and describe how you resolve it and what you learn from this situation. How did you demonstrate flexibility during this challenging time? Jadi di sini meminta saya untuk menceritakan pengalaman atau problem yang bagi saya menantang, men-challenge saya dalam dunia pendidikan saya, pekerjaan saya, atau kehidupan pribadi saya, dan ceritakan bagaimana saya menyelesaikan situasi itu. Pada saat itu saya sedang terlibat dalam pekerjaan konstruksi. Jadi jadi saya harus bersinergi dengan beberapa tukang yang membangun rumah. Dan di sini saya cerita bahwa kesulitan saya pada saat itu, saya bukan seorang teknik sipil atau seorang yang mengerti tentang bangunan, tetapi saya berusaha
mencari tahu dan mengumpulkan informasi. Ketika kita bergerak tentang bidang konstruksi, apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya pelajari sehingga saya tidak melakukan kesalahan fatal. Itu yang saya tulis dalam karangan saya. Tidak usah terlalu tinggi karena memang ini bukan bidangnya kita, bukan bidang saya di bidang konstruksi. Jadi saya bercerita bagaimana saya menyelesaikan masalah ini, bagaimana saya bersinergi dengan orang-orang dalam pekerjaan ini, dan saya juga memberikan urutan-urutan waktu yang saya lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi ini. Nggak susah kok sebenarnya, hanya memang kita harus menempatkan urutan-urutan perkataan dan urutan kalimat sehingga pembaca pun di sini paham apa yang kita tulis dan kita pun mudah untuk menjelaskannya. Karena hati-hati di interview, karangan kita akan ditanyakan apa maksud dari tulisan ini. Oke, terus nah, ini masih berhubungan dengan konstruksi. Jadi setelah melalui proses menjalaninya, akhirnya saya menyimpulkan dari studi kasus ini bahwa saya banyak belajar hal-hal baru. Saya banyak berinvestasi tentang perasaan saya ke bidang ini, karena jujur loh, kalau kita bukan orang yang sabaran dan kita tidak tahu bidang ini dan kita harus mengerjakannya, itu luar biasa menurut saya. Karena di sini saya harus sabar, saya harus bisa mengontrol emosi saya, karena saya sama sekali tidak tahu bidang ini, tapi saya mau mengerjakannya. Itu yang saya tulis dalam karangan di sini. Dan endingnya saya menyimpulkan bahwa ya akhirnya ilmu saya bertambah dan saya siap mempelajari ilmu-ilmu baru ini pada studi kasus yang ini. Terus saya beranjak ke berikutnya, ada lagi juga pemecahan masalah. Saya lihat juga ya. Oke, ini esai nomor 7 pada tahun 2017. Living in self-housing with diverse multinational participant is challenging. Give an example of a time that you had a conflict with a colleague and describe what you learned about how to be successful in resolving conflict. Jadi ini maksudnya kita hidup dalam satu rumah, harus berbagi dengan banyak orang, itu adalah sebuah tantangan. Jadi berikan contoh yang kamu hadapi dan bagaimana kamu bisa menyelesaikannya. Nah, bersyukur pada saat kuliah saya memang tinggal di kos-kosan dengan kurang lebih sekitar 10-15 orang dalam satu rumah. Jadi saya menuliskan saja pengalaman saya semasa masih kuliah dan tinggal dengan 15 orang. Jadi saya memberikan kasus-kasus yang saya alami selama tinggal di kos-kosan. Dan saya memilih hal sangat sederhana saja pada saat menulis ini. Jadi yang wajar kalau dalam satu rumah 15 orang, 16 termasuk saya, yang pasti adalah kamar mandi. Itu yang sering timbul konflik. Itu saya ceritakan dalam karangan saya, bahwa dibutuhkan trik, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan niat untuk berbagi. Untuk
mempunyai manage waktu yang pas, karena kami semua yang tinggal di satu rumah itu adalah anak kuliah, sehingga rata-rata kami mempunyai jam yang sama. Jadi bayangkan 16 orang hampir waktu sama akan pergi ke kampus. Jadi saya tulis one by one bagaimana saya menyelesaikan problem mandi ini, dan ya itu yang saya tulis. Kemudian saya tulis juga tentang menonton TV, karena 16 orang mempunyai 16 keinginan, TV hanya satu, dan itu lagi yang saya tulis dalam karangan saya. Jadi pada saat menulis esai, tidak usah mencari contoh-contoh yang wah, tetapi carilah contoh-contoh yang pernah kita alami, atau seandainya kalau teman-teman tidak mempunyai contoh yang pernah dialami, mungkin pernah mendengar cerita seorang teman kita, bagaimana dia menyelesaikan ini. Kira-kira dari mendengar cerita teman kita mendapatkan ilmu apa? Teman-teman menulisnya udah sampai di mana? Aku berharap teman-teman sudah mulai memberi poin-poin pada setiap esai, karena mengarang itu butuh waktu, mengarang itu butuh fokus, mengarang itu mengasihkan menurutku, asal kita punya tujuan. Karena pada saat kita mengarang dan kita tidak mempunyai tujuan, aku bilang itu akan ambyar. Ambyar itu akan kayak menguap, akan ngawur sembarangan. Jadi ayo beri waktu untuk menulis, karena kalau dipelajari one by one, sebenarnya esai yang ada di website ini untuk CCI itu adalah saya sendiri, dan kita tinggal menuangkan dalam bentuk kalimat. Jadi ini bukan khayalan, bukan halusinasi, tapi dia bertanya tentang kehidupan kita, tentang kehidupan aku. Jadi pada saat saya menulis esai, saya sempat merasa juga nggak tahu saya harus mulai dari mana. Saya sempat kosong. Pada saat saya membaca pertanyaan-pertanyaan pada esai, setelah saya download terus saya print, saya kayak wow, ini saya harus mulai dari mana ya. Tapi kertasnya itu saya print dan saya bawa kemana-mana. Jadi selalu saya kalau ada ide saya tulis poin-poinnya, nanti baru saya kembangkan. Dan kembali lagi, saya mempunyai beberapa teman yang siap membantu saya untuk mengembangkan karangan saya. Nah, teman kita, orang-orang di sekeliling kita, kalau memang kita niat dan fokus, mereka ini akan memberi kita inspirasi lebih. Mereka ini akan mengingatkan kita, oh iya ya, benar ya apa yang dia bilang. Kita tulis, itu yang saya lakukan. Menurut saya rugi kalau kalian tidak melamar CCI. CCI ini kesempatan kita untuk mengenal budaya Amerika, mengenal pendidikan di Amerika, dan CCI ini kita mempunyai kesempatan juga untuk merasakan hidup di Amerika, hidup yang sesungguhnya, benar-benar hidup di sana. Jadi semangat, dan aku berharap
Tahun 2017 saya melamar, 2018 saya berangkat. Saya harap kalian berangkat juga, dan seandainya kalian masih bingung apa yang kamu tulis, I'm welcome to assist you. Tinggalkan komen kalian di videoku dan aku berharap kalian bisa bertanya sebanyak-banyaknya, dan I'm happy to help you. I'm happy to share what I know. So keep writing. Jangan lupa bahwa tidak ada yang tidak bisa. Kalau saya berangkat, kalian pun juga berangkat. Oke? Salam sehat. Selamat pagi. Aku sama Helmi sekarang. Helmi, dari mana ya? Saya dari Orlando, Florida, dan sekarang sudah ada di Washington DC. Lagi di stasiun apa, Helmi? You guys like Noma, Galadin? I don't know Okay. how to pronounce it. Are you happy to be here? Yes, I'm so happy. I'm so excited. Oh, okay. Helen, join with us. Say something. Oh, okay. So, No, they don't want to talk. we gone our trip today? Yes, so this is my first trip, and let's see what can I find. Okay, let's go, guys.